Assalamualaikum kawan belajar. Masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Kalimantan Selatan sangat menyukai makanan dan minuman manis. Tidak heran kalau sekarang banyak sekali jenis makanan dan minuman manis yang berkembang sangat pesat, menumbuhkan keinginan atau selera masyarakat untuk mengkonsumsinya. Nah, tahukah kawan belajar mana datangnya rasa manis pada makanan dan minuman itu? Pasti kawan belajar sudah tahu. Benar sekali. Rasa manis itu dihasilkan dari penambahan gula pasir pada makanan dan minuman tersebut. Sebenarnya, gula pasir banyak mempunyai manfaat kalau dikonsumsi tidak berlebihan. Dalam sehari, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), anak-anak dan orang dewasa hanya boleh mengkonsumsi gula pasir sebanyak 6 sendok teh saja. Hai kawan belajar, bersama saya Risa Yani SPD, guru proses industri kimia di SMK Negeri 3 Banjarbaru. Kali ini kita akan membahas tentang gula pasir yang sangat penting buat kehidupan kita dalam memberikan rasa manis pada setiap makanan dan minuman. Sebelumnya, kawan belajar atau tidak bagaimana cara membuat gula pasir itu? Gula pasir merupakan senyawa kimia yaitu sukrosa yang mempunyai rumus kimia C12H22O11. Bahan utama untuk membuat gula pasir adalah tanaman tebu. Kawan belajar semua tahu kan tanaman tebu? Batang dari tanaman tebu mengandung cairan yang disebut nira. Nah, dari nira tersebut yang diproses menjadi gula pasir. Cara pembuatan gula pasir bisa dilakukan dengan cara sederhana yang mampu menghasilkan sedikit gula pasir untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan pembuatan skala industri yang bisa menghasilkan banyak sekali gula pasir untuk dipasarkan ke seluruh wilayah, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap gula pasir terpenuhi. Lalu, bagaimana cara pembuatan gula pasir tersebut? Pembuatan gula pasir terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pemilihan tanaman tebu. Tanaman tebu yang dipilih adalah tanaman tebu berkualitas baik agar gula yang dihasilkan juga berkualitas baik. Yang kedua, tahap penggilingan. Batang tebu yang sudah dipilih digiling untuk memisahkan nira mentah sebanyak-banyaknya dengan menekan kehilangan kadar gula serendah-rendahnya dalam ampas. Yang ketiga, tahap pemurnian nira. Pemurnian nira bertujuan menghilangkan kotoran dengan menghindari kerusakan sukrosa yang sekecil-kecilnya. Yang keempat, tahap penguapan. Tahap penguapan bertujuan menguapkan air yang terdapat pada nira, sehingga setelah keluar dari badan akhir dari evaporator diharapkan menjadi nira kental atau sirup. 5. Tahap kristalisasi. Proses kristalisasi bertujuan untuk membuat nira kental menjadi kristal atau sukrosa yang berbentuk cair berubah menjadi kristal padat dengan cara menguapkan kandungan air yang terdapat pada nira kental, sehingga dihasilkan kristal gula dalam larutan akhir atau tetes serendah-rendahnya. 6. Tahap pendinginan. Tahap pendinginan ini juga disebut kristalisasi lanjut karena pada proses pendinginan ada penurunan suhu dan dipengaruhi angka koefisien lewat dingin, sehingga kristal yang terbentuk akan lebih membesar. Dengan peralatan kalung pendingin untuk menampung dan mendinginkan hasil masakan yang diturunkan dari pan masakan. 7. Tahap pengemasan. Tahap ini adalah akhir dari pembuatan gula pasir,
Gula pasir siap dipasarkan ke seluruh wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gula pasir. Nah, kawan belajar, seperti itulah tahapan proses pembuatan gula pasir. Mari kita saksikan pembuatan gula pasir skala industri pada tayangan berikut. Penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Setelah kawan belajar melihat pembuatan gula pasir skala industri, kawan belajar bisa kok mencoba sendiri membuat gula pasir secara sederhana dengan memasak nira dari tanaman tebu, terus diaduk sampai nira tebu mengkristal menjadi gula pasir. Jadi, gula pasir tersebut dibuat dari bahan tanaman tebu yang melalui 7 tahapan sampai akhirnya menjadi gula pasir yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Akan tetapi, perlu diingat ya, kawan belajar, mengkonsumsi gula pasir tidak boleh lebih dari 6 sendok teh sehari agar